Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Jangan lupa kita selalu menerapkan pola hidup sehat ya. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Hari ini kita akan belajar PKLH Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup bab 2, yaitu jenis tanah. Kita mungkin sering melihat mengapa ada tanah memiliki warna yang berbeda. Ada warna coklat, merah, hitam, bahkan putih. Ada tekstur tanah yang halus hingga kasar. Kita juga mungkin pernah bertanya, mengapa ada tanaman yang cocok di tanah tertentu, sementara di tanah yang lain, dengan warna atau tekstur tanah yang berbeda, tanaman itu sulit atau tidak tumbuh. Hal tersebut berhubungan dengan jenis tanah yang terbentuk. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca teks peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ciri dan manfaat tanah potsolik merah kuning dengan tepat. Kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ciri dan manfaat tanah aluvial dengan tepat. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian, ciri dan manfaat tanah pasir dengan tepat. Yang terakhir, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat poster mengenai hasil tanaman berdasarkan jenis tanah dengan benar. Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Tanah sangat penting karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi orang banyak. Di Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memiliki ketinggian tanah dengan wilayah yang umumnya berbukit. Sebagian besar jenis tanah di Balikpapan adalah potsolik merah kuning, aluvial, dan tanah pasir yang mudah tererosi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning adalah tanah yang sering disingkat PMK. Ini tanah yang terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah. Warna kuning dan merah ini disebabkan oleh tumpukan besi dan aluminium. Ciri-ciri tanah potsolik merah kuning: yang pertama, mempunyai sifat yang mudah basah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk persawahan dan perkebunan. Yang ketiga, memiliki tekstur tanah berlempung dan berpasir. Yang keempat, memiliki daya simpan unsur hara yang sangat rendah. Yang kelima yaitu mudah mengalami kekeringan. Selanjutnya, manfaat tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning merupakan tanah yang tidak subur. Tanah ini harus diberi pupuk organik supaya menjadi subur. Manfaat dari tanah potsolik merah kuning antara lain sebagai lahan perkebunan, bahan pembuatan gerabah, bahan baku bangunan, dan yang terakhir habitat hewan tanah seperti semut, cacing, dan tikus. Tanah potsolik merah kuning ini cocok untuk tanaman rosella, karet, jambu mente, dan kelapa. Selanjutnya yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari endapan lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi. Tanah aluvial banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar muara sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, dan di kanan kiri aliran sungai besar. Ciri-ciri tanah aluvial antara lain berada di pinggir sungai atau lembah, berwarna kelabu, mirip tanah liat, dan kandungan mineral yang tinggi. Selanjutnya, manfaat tanah aluvial yaitu lahan pertanian, irigasi pertanian, sebagai penyimpanan cadangan air, dan lahan bercocok tanam palawija. Tanah aluvial ini sangat cocok untuk pertanian padi dan tanaman palawija seperti jagung dan tembakau ataupun jenis tanaman lainnya. Selain itu, tanah aluvial juga dapat memperlancar proses irigasi. Proses irigasi tidak akan menjadi kendala apabila
lahan pertaniannya menggunakan tanah aluvial. Karena lokasi tanah aluvial berada di endapan sungai membuat akses ke kebun menjadi lancar dan mudah. Tanah aluvial memiliki banyak cadangan air karena tanah ini memiliki sifat mudah menyerap air. Materi yang terakhir yaitu tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang terbentuk dari batu-batuan beku serta batuan yang memiliki butiran besar dan kasar, atau disebut kerikil. Tanah pasir tidak memiliki kandungan air, mineral, dan unsur hara. Memiliki suburan yang rendah sehingga sedikit sekali tanaman yang dapat tumbuh di tanah pasir. Ciri-ciri tanah pasir yaitu memiliki butir yang kasar, tidak baik digunakan untuk media tanam, susah menyerap air, dan banyak mengandung batu kerikil. Selanjutnya, manfaat tanah pasir. Tanah pasir tidak memiliki nutrisi yang baik untuk tumbuhan. Tanah pasir merupakan tanah yang kurang cocok untuk media tanam. Namun, ada tumbuhan yang bisa tumbuh di tanah berpasir. Orang-orang memanfaatkan tanah pasir untuk salah satu bahan untuk membuat material bangunan. Pasir merupakan material yang digunakan sebagai bangunan untuk merekatkan semen. Selain itu, pasir juga menjadi bahan utama untuk membuat batako. Yang kedua, menanam kelapa, kurma, singkong, buah naga. Tanaman yang dibudidayakan oleh petani di tanah pasir diantaranya sayur mayur dan buah-buahan seperti kelapa, kurma, singkong, dan buah naga. Yang terakhir yaitu sebagai bahan membuat kerajinan patung. Selain untuk material bangunan, tanah pasir juga bermanfaat sebagai bahan campuran untuk membuat patung. Itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku ini.